Selamat datang di Marumpa channel Seni Training dan Development. Ya, ini contohnya. Saya bilang semangat pagi, jawabnya adalah pagi, ya kan? Kemudian apa kabar? Luar biasa. Udah itu aja ya. Jadi jawabnya cuma pagi. Terus apa kabar? Luar biasa. Oke, itu aja ya. Ini untuk undangan. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Jadi tepuk tangan terakhir ya. Soalnya kami kan ikut ya. Oke, kita mulai sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Mantap. Tema pembahasan kali ini adalah kesadaran terhadap K3. Pengertian K3 menurut Mangkunegara dari filosofi atau sudut pandang filosofinya, yaitu satu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, dari sisi keilmuan, pengertian ketiga itu adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, termasuk kerusakan prasarana alat-alat kerja. Ketiga itu sangat penting di tempat kerja, karena itu ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, kemudian PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang sistem K3 dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tujuan ketiga itu sangat baik. Tujuan ketiga itu melindungi pekerja dan menjamin keselamatan kerja di suatu tempat. Nah, tujuan kedua daripada ketiga itu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kita bisa menjaga fasilitas bekerja, mesin-mesin produksi dan sebagainya, itu sangat menunjang produktivitas. Dan yang tujuan ketiga itu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas nasional. Bahaya ketiga. Pengertian bahaya ketiga itu semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan penyakit akibat kerja. Nah, apa saja faktornya? Coba kita perhatikan. Yang pertama itu faktor biologi. Bisa berupa bakteri, virus, jamur, tanaman, dan binatang. Nah, dari faktor kimia atau bahan, material, cairan, gas, uap, debu, beracun, baik yang reaktif, radioaktif, mudah meledak, terbakar, iritasi, dan korosif. Nah, itu adalah faktor kimia. Nah, dari faktor ketiga itu fisik atau mekanik, berupa ketinggian, konstruksi, mesin, alat kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi. Nah, itu adalah faktor dari
fisik atau mekanik. Nah, kemudian ergonomi ini juga penting. Ergonomi itu adalah postur atau posisi kerja. Ya, ketika kita melakukan pengangkutan secara manual, itu bisa berpotensi menimbulkan nyeri punggung. Nah, karena itu ergonomi juga perlu diperhatikan ya. Poin kelima atau faktor kelima itu adalah psikologi atau sosial. Ini seringkali terjadi stres akibat kerja, kekerasan dengan pimpinan atau dengan teman kerja, adanya pelecehan kerja, kemudian pengucilan lingkungan, emosi negatif. Nah, psikologi sosial ini pemicunya adalah toxic relationship. Nah, toxic relationship itu akan menimbulkan burnout, kelelahan, stres, sehingga menurunkan produktivitas dan semangat bekerja. Nah, sumber lain daripada bahaya ketiga itu adalah manusia, mesin, material, metode, lingkungan. Sekarang kita coba bahas apa itu insiden. Pengertian insiden itu adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan, di mana cedera, penyakit akibat kerja, atau kefatalan atau kematian dapat terjadi. Nah, itulah insiden. Sementara kecelakaan kerja adalah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan alias kematian. Nah, ada satu istilah yang harus kita pahami ya lebih jelas, yaitu near miss atau hampir celaka. Near miss ini adalah insiden yang tidak menyebabkan cedera, tidak menyebabkan penyakit akibat kerja ataupun kefatalan. Alangkah sayangnya kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang mendasar daripada K3. Ya, ketika udah terjadi kecelakaan, musibah, yang kita perhatikan itu hanya 20%. Sementara yang kita tidak lihat, yang tersembunyi itu ada 80%. Jadi kerugian kecelakaan kerja yang kelihatan 20%, contohnya biaya langsung, katakanlah biaya pengobatan perawatan, biaya kompensasi yang nilainya 1 juta. Namun jauh lebih banyak yang kita tidak lihat, itu bisa menimbulkan biaya yang besar dan kerusakan yang luar biasa. Nah, ini kita sebut sebagai teori gunung es ya. Teori gunung es kerugian kecelakaan kerja. Nah, biaya yang tidak langsung atau gunung es yang tidak tampak di permukaan itu bisa sangat banyak ya, beragam. Ada kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk bahan dan material, terhentinya atau terganggunya produksi, munculnya biaya administrasi, adanya pengeluaran sarana, prasarana, sewa mesin, waktu untuk investasi, kemudian pembayaran gaji yang hilang, biaya perekrutan dan pelatihan, biaya lembur, biaya ekstra pengawas, waktu untuk administrasi, hingga penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera. Nah, juga bisa menimbulkan kerugian bisnis dan nama baik alias brand. Jadi sangat besar efeknya bila terjadi kecelakaan kerja. Karena itu kita harus fokus dan rutin memberikan safety awareness kepada para pekerja yang ada di perusahaan. Karena investasinya ada di situ. Kalau safety awareness-nya berjalan baik, berjalan lancar, rutin, dan menimbulkan kesadaran yang kuat, menimbulkan komitmen untuk K3 di tempat kerja, itu artinya perusahaan kita bisa membuat produktivitas, bisa memberikan kesejahteraan kepada pekerja dan tentunya kepada perusahaan itu sendiri. Poin yang paling penting di dalam video ini adalah penyebab kecelakaan kerja. Nah, di dalam video ini kita tampilkan teori efek domino dari Heinrich. Nah, beliau inilah yang mempopulerkan tentang efek domino. Nah, kita coba bahas di sini ya. Ada penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, kecelakaan kerja hingga kerugian. Nah, yang paling mendasar itu adalah
penyebab dasar. Penyebab dasar ini adalah kurangnya prosedur atau kurangnya aturan, saran tidak mendukung, kemudian tidak ada kesadaran, dan kurangnya kepatuhan. Nah, itu bisa menimbulkan terhadap penyebab tidak langsung, apakah faktor pekerjaan atau faktor pribadi. Nah, kemudian berlanjut lagi menjadi penyebab langsung, tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, dan akhirnya menimbulkan kecelakaan kerja, ya, kontak dengan bahaya dan kegagalan fungsi. Nah, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Manusia mengalami cedera, keracunan, cacat, bahkan kematian. Ya, kemudian mesin-mesin mengalami kerusakan. Materialnya rusak, tercemar, produk gagal, hingga lingkungannya tercemar. Nah, itulah poin daripada penyebab kecelakaan kerja. Jadi kalau kita sudah memiliki kesadaran atau awareness terhadap K3, maka tidak akan terjadi efek domino. Dan ketika yang paling mendasar tidak kita ikuti, kita tidak patuhi, maka resikonya adalah banyak sekali, ya, bisa menimbulkan kerusakan mesin, sakit akibat kerja, kemudian kecelakaan kerja, dan akhirnya dapat menimbulkan akibat fatal atau kematian atau perusahaan terbakar dan sebagainya. Itu sangat merugikan. Jadi mending kita fokus kepada hal-hal yang mendasar. Nah, ibaratnya seperti pohon. Pohon meskipun daunnya kelihatannya lebat, batangnya kuat, cabang-cabangnya kelihatannya kuat dan kokoh, tapi itu tidak ada artinya semua bila akarnya atau pondasinya itu rapuh. Nah, sama dengan efek domino ini. Di dalam efek domino, penyebab dasar itu ibaratnya seperti akar dalam bagi pohon. Nah, meski ada badai yang menyapu sebuah pohon, namun akar yang kokoh itu akan membuat pohon itu tetap bertahan dan bisa survive. Nah, begitu juga di dalam K3. Kalau kita perkuat pondasinya, yaitu penyebab dasar daripada kecelakaan kerja, kita perhatikan, kita jaga dengan baik, maka efek berikutnya itu tidak akan terjadi.